Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi bukanlah suatu bentuk tindak pidana yang biasa, karena ia kerap merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak dapat ditegakkan lagi, dan anehnya, siapapun yang meneriakkan kebenaran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi dampak masif korupsi, yaitu pada dampak birokrasi pemerintahan dan dampak politik dan demokrasi. Mari kita mulai. Kita mulai dengan dampak birokrasi dan otoritas pemerintahan. Nah, dampak yang pertama dari dampak birokrasi ini adalah matinya etika sosial dan politik. Nah, seperti yang saya sebutkan dalam pengantar tadi bahwa kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang sangat tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Nah, karena kejujuran itu harus disikapi secara objektif, bukan dibalas dengan politik, karena itu sangat-sangat tidak adil bagi orang yang meneriakkan kejujuran tersebut. Nah, pada saat kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas melakukan kesalahan atau melakukan korupsi. Hal ini sangat amat melukai nurani masyarakat. Padahal mereka jelas-jelas adalah wakil dari rakyat yang disebut masyarakat tadi, yang seharusnya melindungi kepentingan wakilnya tersebut. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah suatu indikasi runtuhnya etika sosial dalam berpolitik. Nah, gejala ini makin lama terlihat makin menguat. Masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media massa. Siapa yang bersalah, siapa yang benar. Itu semua dikaburkan oleh kepentingan politik yang sangat licik. Dengan berbagai alasan demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani itu dikesampingkan, maka tak heran lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum. Banyak pejabat negara, wakil rakyat, atau petinggi negara tertangkap karena korupsi, namun tidak menunjukkan perasaan bersalah. Bahkan ketika ditampilkan di depan umum, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah seorang selebritis dengan melambai-lambaikan tangan di depan kamera. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka kedepannya pasti akan bebas dengan cara menyuap para penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh hal ini tidak mempunyai nurani. Dampak kedua dari dampak birokrasi dan otorisasi pemerintahan adalah tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, dengan jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Di sisi lain,
Dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Secara alamiah, seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah, atau diposisikan dalam keadaan yang benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum. Dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Di sisi lainnya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur keberpihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun yang dapat memberikan kemenangan kepada pihak yang berkepentingan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat-aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan peribahasa dalam masyarakat bahwa hukum itu hanya adil kepada yang memiliki uang untuk menyuap. Sedangkan bagi masyarakat miskin, keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul dan tidak berguna, karena setiap perkara harus diselesaikan dengan korupsi. Yang berikutnya, dampak dari birokrasi dan otoritas pemerintahan adalah birokrasi yang tidak efisien. Nah, survei terbaru yang dilakukan oleh PERC atau Political and Economic Risk Consultancy menunjukkan bahwa 3 negara, Indonesia, India, dan Filipina, adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sangat menyedihkan bukan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari 3 yang terburuk. Sedangkan yang terbaik adalah Singapura dan Hong Kong, yang birokrasinya paling efisien di Asia. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing di negara tersebut. Dalam peringkat PRC ini, Indonesia menduduki peringkat nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi yang diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan yang setara kepada publik. Dalam konteks ini, birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dan menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan oleh publik. Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah hanya ketidakefisienan. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi terkendala oleh perizinan usaha dan investasi yang harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Misalnya ada 11-12 prosedur yang harus dilewati dan ketidakjelasan waktu penyelesaiannya. Pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya, suap adalah jalan pintas yang banyak ditempuh untuk mempersingkat birokrasi yang sangat berbelit tadi. Nah, yang berikutnya adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Ini adalah poin keempat dari dampak masif korupsi. Nah, dampak yang terjadi pada dampak politik dan demokrasi adalah yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Bagaimana pemimpin kita sendiri yang korup? Bagaimana rakyatnya?
Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Bagaimana tidak? Masyarakat yang pemimpinnya korup dipastikan tidak akan bisa menyampaikan keluh kesahnya dan pendapatnya sendiri. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kinerja dari para pemimpin-pemimpin partai politik tersebut. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya akan memunculkan pemimpin yang korup. Juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji-janji palsu akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Yang kedua, dampak dari demokrasi dan politik adalah hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan yang berat, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi-petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, apatisme ini seakan-akan memisahkan antara masyarakat dengan pemerintah yang akan berkesan bahwa mereka berjalan secara sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Pada akhirnya kondisi ini akan berpulang lagi ya kepada kepemimpinan. Pemimpin yang tidak mampu melawan korupsi akan mengakibatkan rakyatnya tidak mempercayai pemerintah yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kemudian dampak selanjutnya adalah dari dampak demokrasi dan politik adalah menguatnya plutokrasi. Nah, plutokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Jadi, dalam plutokrasi yang memegang kekuasaan adalah mereka-mereka yang memiliki uang atau oligarki. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi ini. Karena sebagian atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah. Sehingga pada suatu saat merekalah ya yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini secara tidak langsung ya, atau disebut juga pemimpin di balik layar. Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai politik yang ada di kancah perpolitikan di negeri kita ini. Bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung, antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan akan menjadi sangat ambigu. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sektor bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan, bahkan perbankan.
Bahkan media massa di mana saat ini di setiap stasiun televisi juga dikuasai oleh para oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebarluaskan selalu mempunyai tendensi politik. Dan ini bisa memecah belah masyarakat karena begitu biasnya informasi. Yang berikutnya, dampak dari demokrasi dan politik adalah hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi tadi, kekayaan negara ini otomatis hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik, sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan yang besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatannya ada di tangan partai politik. Karena ada anggapan bahwa partai politiklah yang merupakan bentuk representasi rakyat. Partai politik ini adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang menganggap bahwa wajar bila sesuatu yang didapat dari negara harus dinikmati oleh partai. Dalam hal ini diterjemahkan sebagai rakyat. Hal ini semakin memperkuat nafsu sebuah partai politik untuk memenangkan sebuah pemilu. Karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya. Winner takes all. Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang di atas kertas yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya, sekali lagi hanya akan ada sekelompok orang saja yang akan menang dan memiliki kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan di masa depan. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, maka muncul pertanyaan besar di benak kita. Siapakah sebenarnya penyelenggara negara ini? Pemerintah atau sekelompok orang yang menikmati keuntungan material yang dikucurkan oleh negara ini? Lalu, di mana letak kedaulatan rakyat? Terakhir, setelah ini saya akan tayangkan sebuah film pendek yang berjudul Rapor. Film ini bercerita tentang seorang anak yang nilai raportnya jelek dan tidak berani meminta tanda tangan kepada orang tuanya. Anda saya tugaskan untuk membuat resume tentang film ini. Coba dihubungkan dengan dampak demokrasi politik dan dampak otorisasi pemerintahan yang barusan saya jelaskan, yang berkaitan dengan film pendek ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Silakan tulis di komentar jika ada pertanyaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada korupsi. Jadi cak mano man, besok lahir bulan, rapor kau belum ditandatangani juga. Sedangkan kepala sekolah larangnya sama ibu. Pokoknya ibu tunggu sampai besok ya. Kalau besok belum ditandatangani juga, ibu udah bisa ngomong apa lagi.
Ayo, anunya. Ayo. Bang Rira. Kak. Kak, Oh. Kenapa? boleh nggak? Minta tolong. Oh, udah lah itu mah. Oh, main orang kan bagi joker santai. Tanda tangan rapot aku, Kak. Bila aku ada merah, ada berani aku minta tanda tangan sama Bapak. Hah? Bener bae, man. Kepulot nih lo ke kecil. Ya pacar aku nak nolong kau. Udah lah, berangkat kita. Kakak nih, tadi ngomong nak nolong. Ya cak mano ada bisa kakak nih nolong kau, man. Tolak dewe bapak kau mama no. Minta maaf nih aneh. Kali ini nih kakak udah bisa nolong. Jatuh laju lah kau nak minta tolong apa kau. Jangan yang kayak ini, man. Udah sanggup kakak. Ah, kakak balik dulu ya, man ya. Bye-bye kau besok. Oke? Assalamualaikum. Kenapa? Tumben. Woi Jamal, kemana kau nih seharian ini? Betewean baik, keliling dusun makin motor dinas bro. Malu aku Jamal, balik, malu aku sama aku.
Selamat. Ay, masuk ke tanda tangan kau nih, Man. Tidak ah, tidak. Mau itu nilai kau kecil kalau. Ay, sudahlah, Man. Kak bayarannya, makasih. Ya, Man. Pak, Ngapa, Man? Tunggu sebentar. Apa, Man? aku nak minta tantangan rapot, Pak. Besok nak dikumpul. Mana rambutnya? Apa dia ini? Nilai kau kecil kau nak buat marah bapak kau. Bapak dah galak nonton kami. Jadi siapa, Pak? Dan nak tantangan nih. Tak tahu aku. Kau uruslah dewek, nilai kau cinan. Malu bapak. Masuk kabar. Masuk kabar. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang, Masuk Yanto. Apa kabar? Sehat, Apa Pak, ya? kabar? Baik, baik, baik. Dia tuh, duduk. Mano, lama udah ketemu bos, man, bos. Aduh, bos di rumah. Cuma itulah mantap aja di rumah. Mana pajak berjalan lagi? Asam uratnya kambuh, Pak. Bos kau tuh galak makan kacang. Iya. Mantap, asam urat di kampung. Betul itu Pak. Kalau nonton bola sambil makan kacang. Oh, nah, kau kesini biasanya ada loka. Nah, itu dia yang aku tunggu. Jadi sini Pak. Nah, Bapak bacolah dulu. Ada loka biasa. Oke. Tolong dilancar ke yang syarat itu nah. Aman lah Pak ya. Nah, aku nak izin pamit dulu Pak. Ya, makasih banyak Pak. Oh iya. Ya. Ya, hati yo. Iya, balik dulu Pak. Man, balik dulu ya. Bu, ngapa, Man?
Nah, nggak masih kosong? Mana tantangannya? Tolong jaga dulu, Bu. Pak Kades, Pak Kades.